selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi dalam Demo Crazy. Semangat ya Pak Mucele ya. Ya. Nanti soalnya kita akan sidang Pak Mucele mengenai proses seleksi calon ketua KPK. Wah, menarik nah, tapi sekali sebelumnya Demokrasi mengucapkan selamat kepada 2 orang siswi SMA Negeri 5 Kota Madiun, yaitu ada Nina Milasari dan juga ada Christina Kartika Bintang Dewi. Nah, 2 orang ini berhasil mendapatkan medali emas dalam lomba karya ilmiah tingkat internasional. Internasional. Ya, karya ilmiahnya sangat menarik sekali, kegunaan limbah abu asap pabrik gula untuk pembuatan batu bata tahan gempa. Wah, kita turut bangga terhadap putri-putri bangsa yang jenius ini ya. Mereka membuat karya ilmiah batu bata tahan gempa. Wah, tapi kalau saya juga pernah membuat karya ilmiah batu bata tahan lapar. Pernah Pak. Batu bata tahan lapar, itu prosesnya gimana Pak Mucele? Prosesnya mudah, jadi pada saat kita merasa lapar, kita genggam batu bata di kedua tangan kita. Nah, laparnya hilang Pak? Jatuh pingsan Pak. Ngapain lapar megang bata? Lagian Pak Mucele kayak ilmiah kok ngaco gitu. Ya, kayak itu saya dong, kayak kalah. si Nina sama Christina itu batu bata tahan gempa, hebat. Nah, ya. Pak Mucele, ini ada berita yang mengejutkan juga Pak Mucele ya. Ini ada katanya pengemis asing serbu Bandara Soekarno-Hatta. Wah. Nah, kalau sebelumnya kan heboh itu ya, kita diserbu oleh produk-produk asal China. Sekarang diserbu oleh pengemis asal China. Ini ada 7 warga RRC yang ditangkap karena kedapatan sedang mengemis di Bandara Soekarno-Hatta, Pak Mucele. Gitu. Pasti pengemis-pengemis kita banyak yang kesaingin Pak. Betul. Mereka go internasional ya. Betul. Karena mereka lebih keren. Masih bilangnya, kalau bilang, oh cice gitu ya Pak Mucele. Pasti kasih cice. Tapi kalau bicara pengemis Pak Iwel, saya itu orang yang paling tidak tahan. Tidak tega kalau melihat pengemis, itu pasti saya kasih Pak. Wow, ya saya tahu ya Pak Mucele, ini kan orangnya sangat dermawan. Betul, ya. Pak. Murah hati. Betul. Gitu ya. Kalau saya ngeliat pengemis pasti saya kasih Pak. Kasih uang Pak. Kasih lewat Pak. Orang dia mau lewat. Saya pikir tadi kasih uang atau kasih beras gitu Pak Bukan Mucele. apa-apa Pak Iwel, saya ini kapok kalau ngasih uang sama pengemis. Kapok kenapa? Ya, karena saya pernah punya kejadian di mana saya ngasih uang kepada pengemis, lalu pengemis itu mengembalikan uang yang saya kasih. Pak Mucele kasih uang, dikembalikan. Dikembalikan Kenapa, uang saya. Pak? Alasannya dia bilang gini, Pak maaf saya nggak tega nerima uang dari Bapak. Saya tanya, kenapa Pak? Kenapa Bapak nggak tega nerima uang dari saya? Karena wajah Bapak lebih memprihatinkan dari saya. Saya tersinggung Pak. Masa dibilang lebih memprihatinkan dari dia Pak? Ya itu kan berarti pengemisnya perhatian Pak. Perhatian apaan, saya tersinggung, saya cari-cari nggak ketemu tuh Pak. Ya, Pak Mucele, Demokrasi juga punya suatu sesi yang sangat menarik sekali yang kita beri nama dengan mengunduh YouTube. Ya. Pak Mucele tahu tikus? Pak, kusnya bisa ke tempat lain. Bapak kusnya ke saya bener Ya. Pak? Ini Ya, ada, siapa yang nggak tahu tikus? Ya, ini ada tikus yang menyelinap ketika Presiden Obama akan melakukan jumpa pers. Wah. Jadi perhatikan gambar berikut baik-baik, dari sebelah kiri nanti akan ada tikus yang berjalan pelan-pelan. Yuk kita lihat. Bapak sebelah kiri. Saya pindah nih Pak. Ya coba kita lihat. Good afternoon, everybody. Itu kalau melihat gambar tadi, saya tahu nama tikus itu. Siapa Pak? Mickey. Wow. Mickey, Lebih lengkapnya Mickey Nying Nying. Karena kecil Pak, kalau kecil tikus banget gede. ya. Dia bolak-balik begitu. Yang saya bingung itu yang megang remote di mana Pak? Jadi itu juga ada tikus yang keren juga ya, mainnya di tempat presiden gitu. Betul. Baik. Nah Pak Mucele, ini juga ada satu berita ya, ada satu gambar yang akan kita tayangkan. Kan kemarin itu rame soal istilah e-voting. E-voting. E-voting itu pemilihan, misalnya kayak pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan ketua umum partai menggunakan e-voting, dengan teknologi Pak. Tapi ternyata teknologi ini juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa disalahgunakan seperti gambar berikut ini.
Ya. Aduh. Jadi dalam itu majelis rendah di Rusia Rusia. ya. Jadi pertanyaan apa setuju atau tidak setuju undang-undang ini. Jadi ada yang kosong-kosong itu ada neken setuju. Padahal gitu. yang datang dikit. Tapi gitu. suaranya itu mencapai 99,8%. Iya betul. Itu aneh. Iya dan gambar ini di YouTube juga udah diakses 36.000 karena saking 36.000. menariknya. Kalau jadi berarti kayak proses contreng ataupun mencoblos tuh lebih efektif juga Pak Lebih Musle. efektif dan Nggak lebih mungkin kan jujur. kalau orang lagi mikir, contrengin sama orang nggak mungkin kan? Iya, atau orang mau nunjuk, saya duluan. Nggak mungkin. Iya, betul. Iya kan? Iya, itu. Nah kalau itu bisa curang tuh Iya, begitu. ya namanya teknologi tetap Iya. ada kelemahannya, Kelemahannya. betul. Nah tanggal 29 Mei kemarin pemirsa, 4 tahun sudah Ya. genap tragedi lumpur Lapindo. Wah. Nah sampai sekarang juga penyelesaiannya belum tuntas, masih ada juga persoalan-persoalan. Dan Betul. ini akan kita bicarakan bersama dengan seorang narasumber kita yang Ya. sudah sering ada di Demokrasi. Kita beri tepuk tangan untuk Cipta Lesmana. Yeay. Iya. Ya. Selamat malam Prof. Cipta. Malam Mas Ivan. Sehat ya? Alhamdulillah. sehat. Waduh, emang kalau Prof. Cipta ini selalu segar. Selalu Pak segar. Musle, Saya ya. tahu makanan utamanya. Apa, Pak? Jeruk nipis. Kok- Karena selalu segar. Iya. Prof, ini 29 Mei kemarin 4 tahun sudah ini soal tragedi lumpur Lapindo. Dan persoalan ini juga belum tuntas betul. Walaupun dari pihak Lapindo sendiri sudah mengklaim bahwa sudah banyak hal yang mereka lakukan Iya. gitu. Nah, kalau Prof sendiri melihat bagaimana nih? Apakah pemerintah ini memang kurang tegas sehingga atau dikalahkan oleh korporasi itu gimana nih Prof? Ya kalau kita lihat berita media massa sampai sekarang kan masih belum tuntas ya. Kita lihat, saya juga baca berita-berita bahwa masih sekian banyak korban yang sampai hari ini masih belum diberikan ganti ruginya secara utuh gitu ya. Iya. Dan mereka masih menuntut terus. Dan saya kira ini pihak pemerintah sama pihak perusahaan saya kira ya. Perusahaan harus ikut bertanggung jawab, tidak bisa begitu lepas saja. Kan kasihan sekali ini kan manusia begitu korbannya banyak saya kira. Sudah berlangsung cukup lama, 4 tahun saya kira ya. Iya. Nah kenapa pemerintah bertanggung jawab? Karena ya salah pemerintah sendiri diambil alih itu kan. Ya, jadi pemerintah mesti ikut bertanggung jawab di samping perusahaan juga. Iya. Ya. Juga kan ada ide waktu itu dari Presiden Iya. SBY untuk Iya. menjadikan bahwa tempat atau lumpur Lapindo ini menjadi objek wisata. Wisata. gitu. Iya. Nah itu Ya, gimana? ini secara etika. Iya ini- sebagai ide boleh saja gitu ya. Orang kita ini kan seringkali bermimpi. Masalah belum selesai sudah dikasih mimpi yang itu dulu. Ini dulu diselesaikan baru yang sana gitu loh. Ya selesaikan. Saya masih ingat belum lama ini ada kejadian. Ada perusahaan British Petroleum. Dia melakukan pengeboran minyak di Teluk Meksiko gitu ya. Kecelakaan juga. Keborannya kebablasan begitu ya. Langsung tumpah minyak itu luar biasa. pada berebut dong, Pak. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih tumpah, ikan mati semua. Tapi hebatnya BP ini sejak awal dikatakan perusahaan kami bertanggung jawab. Setiap ekor ikan yang mati akan kita ganti, semua nelayan ganti semua. Wah ini hebat sekali BP ini, luar biasa sekali. Iya. Mesti kan begitu gitu ya, iya. Secara gentleman begitu. Ya saya juga nggak tahu ya ini ada hubungannya apa enggak ya. Memang setelah kejadian Lapindo ini memang kemudian Inul juga jarang ngebor lagi Prof ya. Mungkin Nggak ada hubungannya, Pak. jadi Nggak bukan ada hubungannya. agak takut juga Iya. gitu loh. Nah seharusnya ini kan kalau dari pihak Lapindo sendiri mengklaim udah 2 triliun lebih habis untuk Iya. Penanganan upaya lumpur. penanganan lumpur Iya. ini. Tapi seharusnya dengan uang sebanyak itu persoalannya sudah bisa selesai gitu. Tapi ini kok juga masih banyak dari pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan gitu loh. Dan Lapindo sendiri mengatakan ini bukan ganti rugi tapi jual beli gitu loh. Saya kira rakyat nggak bohong saya kira ya. Apa yang dikatakan oleh rakyat itu kita percayalah. Nggak mungkin kalau rakyat sudah diberikan ganti rugi utuh mereka masih mengatakan belum gitu ya. Nah saya kira mestinya orientasi sejak awal itu yang korban ini yang dinomorsatukan dulu ya. Dituntaskan entah berupa rumah apa kita nggak tahu gitu ya. Dituntaskan ganti rugi secara fair lah begitulah. Kan mereka jadi korban gitu. Ini rupanya belum sampai hari ini belum tuntas. Saya yakin perusahaan sudah memberikan tapi mungkin belum tuntas sesuai dengan janjinya. Iya. Kalau kita bicara soal lumpur Lapindo ini tidak selalu dikaitkan dengan Abu Rizal Bakri. Iya. Nah sekarang Abu Rizal Bakri kan juga menjadi ketua harian sekretariat gabungan. Sekretariat Nah, gabungan. Prof. Nah seharusnya dengan posisi seperti sekarang ini, kalau Prof ini menjadi penasihatnya Abu Rizal Bakri, apa yang disampaikan kepada
Pak Ical gitu untuk Iya. penanganan lumpur Apindo ini gitu. Iya, saya kira kan dengan diangkatnya Ical sebagai ketua harian, sekber namanya gitu ya, gitu. Ini kan menjadi sorotan. Jadi sorotan, mestinya saya kira Ical lebih terdorong untuk menuntaskan gitu lah. Kalau enggak nama baiknya kurang bagus. Gitu. Jadi mesti didorong supaya ini dituntaskan. Kalau enggak nama tidak bagus saya kira gitu ya. Semacam utang belum dilunasi juga begitu. Jadi sebaiknya kekuatan politik yang dimiliki itu adalah mendorong untuk penyelesaian lebih baik. Saya kira begitu. Kalau enggak bakalan terus dikritik terus, dikecam terus oleh berbagai pihak, juga oleh berbagai media kalau saya lihat begitu ya. Ya, kalau melihat perkembangan 4 tahun terakhir ini, kira-kira ada harapan nggak nih menurut Prof ini tentang bencana lumpur ini? Karena kita lihat kan debitnya semakin tinggi, kemudian tanggul yang cenderung jebol, bagaimana mau dijadikan tempat wisata, kan orang injak aja udah ngeri gitu kan. Nah ini gimana nih? Pak? Sampai sekarang masih gelap kelihatan gitu ya. Masih gelap. Masih gelap gitu ya. Iya. Maaf Pak, kalau Sampai ngomong sekarang gelap, gitu ya. mendingan Bapak ke arah sana aja mukanya Pak. Nah, Artinya saya harapan agak untuk sensitif. untuk menghentikan lumpur itu. semburan itu masih gelap. Kecuali minggu lalu saya baca ada seorang ahli apa gitu, dia katakan dia yakin sekali optimis bisa katanya gitu ya. Dia mau bikin desain bagaimana gitu, tapi dia bilang biayanya sekitar 2 triliun, 3 triliun bilang begitu ya. Dulu kan Katanya sudah bisa sempat ya. bola sudah dimasukkan. Udah macam-macam. Ada Bolton, Iya, ada apa iya. banyak lah istilahnya. Gagal terus, gagal Ya, terus. karena ya. kita juga demokrasi beberapa kali mengunjungi tempat tersebut dan juga komitmen kita juga untuk mendorong Iya. agar penyelesaian ini juga bisa tuntas lah. Bisa begitu, Prof. Terutama yang menyangkut rakyat korban ini sebaiknya dituntaskan. Kesian kan mereka Baik, gitu kan. Prof, setelah ini kita juga akan bicarakan masalah yang cukup ini juga minggu-minggu ini soal seleksi calon ketua KPK. Iya. Prof Iya. Cipta tetap di sini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Demokrasi. Ya. Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada cintamu? Kembali di Demokrasi, sebelum kita lanjutkan perbincangan, sekarang kita akan perkenalkan dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Siapa aja Pak Musle? Ya, yang pertama kita kedatangan teman-teman dari Setie Ahmad Dahlan, Jakarta. Ya, juga ada teman-teman dari Akademi Litigasi Indonesia Pengayoman Jakarta. Dan ini yang tidak kalah ramainya ada teman-teman dari Universitas Yarsi, Jakarta. Mantap. Iya. Ya, 25 Mei kemarin panitia seleksi calon ketua KPK sudah mulai membuka pendaftaran secara resmi Ya. dan juga sudah banyak yang berdatangan Pak Sudah Musle ya, ya. sudah banyak Dan ini yang ada seorang mendaftar. pengacara muda berusia 34 tahun juga ingin mendaftarkan. Tapi tidak bisa Pak Musle karena ada syarat usia minimal 40 tahun. Sementara dan berarti pengacara tidak ini memenuhi syarat. Baru 34 tahun. 34 tahun. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Farhad Abbas. Halo Mas. Ya, Halo apa kabar? baik. Silakan. Silakan. Ya. Saya boleh duduk Oh, silakan Pak Musle. biar sama. Iya. Baik, Mas Farhad juga ingin mendaftarkan diri menjadi calon ketua KPK. Nah, pertama sebelum masalah usia dulu nih, motivasinya apa sih Mas? Kan sebagai pengacara udah enak dong, ngapain lagi sih jadi ketua KPK gitu. Ya, ini untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Motivasi khususnya visi saya sebagai ketua KPK, pimpinan KPK, yaitu bukan budaya untuk takut dengan KPK, tapi budaya takut korupsi. Dan saya sudah berkas cukup, diterima lengkap administratif, dan juga saya daftar ke Mahkamah Konstitusi, uji materi pasal 29D dan F Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang batas usia yang kita anggap bertentangan dengan konstitusi, memberi atau menutup peluang generasi muda untuk maju sebagai pimpinan KPK dalam penegakan hukum di Indonesia. Iya, itu batas minimalnya 40 tahun. Nah, Mas Farhad 34. Enggak itu Mas, sudah nggak sabar nunggu 6 tahun lagi gitu Mas. Kelamaan ya?
Ya kalau batas usia ya saya pikir ini saatnya generasi muda ya khususnya penegakan hukum di Indonesia yang kita anggap pimpinan KPK kemarin gagal dan walaupun sudah keluar Perpu nomor 4 tahun 2009 tentang darurat tentang pergantian sementara dan juga pengadilan telah memutuskan agar Bibit Chandra untuk diproses tidak ada pembedaan diskriminasi di hadapan hukum karena mereka terlibat dalam kasus korupsi. Oleh karena itu untuk membersihkan Indonesia ya kita harus membersihkan oknum-oknum di KPK ini. Baik. Saya nanti akan juga bertanya soal Bibit Chandra tapi ke Prof. Cip dulu. Prof, batas usia minimal calon presiden itu 35 tahun. Nah, sementara Ketua KPK 40 tahun dengan alasan bahwa itulah usia yang matang 40 tahun itu. Gimana, Prof? Itu enggak fair itu. Ya. Mateng nggak menurut Prof? Dan begini, selama 10 tahun terakhir ini kita lihat di dunia, kita jalan di Indonesia, lihat dunia. Pemimpin-pemimpin dunia itu cenderung makin muda, makin muda, makin muda. Lihat Inggris, Perdana Menterinya, diakui termuda dalam sejarah Inggris, hebat sekali. Pemimpin Cina juga rata-rata muda-muda sekarang semua muda, hebat sekali kan. Anas Urbaningrum berapa umurnya? Dia terpilih sebagai pemimpin partai politik yang besar di Indonesia ini. Kecenderungannya muda-muda. Nah kalau calon presiden umur 35 tahun minimum, masa ketua KPK ditentukan 40 tahun? Yang betul saja, presiden ini jabatannya yang tertinggi di Indonesia ini. Jadi menurut saya umur bukan syarat mutlak menurut saya. Yang penting dikorek calon itu. Betul kapabel apa enggak begitu, itu menurut saya. Ya. Bisa aja ada orang yang umur 50, 55 tapi memble integriti tidak bagus gitu ya. Tapi kalau anak muda ini kalau bagus, kenapa jadi nggak boleh menurut saya gitu kan ya. Ya. Jadi saya setuju sekali untuk uji material itu. Iya. Ya. Jadi untuk calon ketua KPK ternyata Mas Farhad ini belum cukup umur ya, masih di bawah umur ternyata. Kalau bahasa saya bukan saya belum cukup umur tapi standarnya kayak yang ketinggian. Oh iya. Tapi Mas Farhad ini menarik juga. Anda tadi sebut Bibit Chandra harus dikembalikan ke pengadilan prosesnya. Ini agak Anda sebagai cita-cita calon Mas ketua Farhad sendiri KPK. Loh, kenapa alasannya? Bukannya seharusnya Anda udah dari sekarang juga harus membela mereka dong gitu loh. Ya gini, ini kan bicara komitmen dan ketegasan. Nah, jadi ketika saya menjadi pimpinan nanti, ya otomatis KPK dalam pasal 40 Undang-Undang KPK itu tidak ada SP3 ya. Jadi jangan harus pembedaan atau sistem tebang pilih diberlakukan undang-undang itu untuk masyarakat biasa atau pejabat tertentu, tapi justru sama KPK tidak. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya juga sebagai pemohon pra peradilan tersebut mengabulkan bahwa SKP 2 itu tidak sah. Jadi otomatis Presiden sebenarnya harus mengeluarkan Kepres untuk menonaktifkan Bibit Chandra. Jadi kalau misalnya kita bekerja nanti mereka masih ada ya, karena saya anggap bahwa jabatan KPK itu sebenarnya hanya titipan ya, pengabdian. Jadi ketika sudah tercoreng ya otomatis jangan malu dong untuk mundur. Nah tapi ini kok harus mempertahankan sampai 5 tahun. Apa kata dunia? Wah, baik. Mas Farhad, ini pertanyaan saya agak sensitif. Jangan marah dan jangan tuntut saya ya, ini harus saya tanyakan juga. Mas Farhad pernah nggak membela pelaku tindak pidana korupsi? Saat ini saya lagi membela hakim pengadilan negeri Tangerang ya, Pak Asnun ya. Yang tuduh korupsi. Yang dituduh korupsi. Iya. Jadi ketentuan pasal 56 KUHAP itu setiap kasus yang ancaman hukuman di atas 5 tahun itu wajib didampingi pengacara. Jadi pengacara di situ karena undang-undang. Nah, jadi otomatis apabila tidak didampingi pengacara justru sebaliknya mereka akan bebas dan dianggap melanggar hak asasi manusia. Nah, disinilah pemberlakuan persamaan kedudukan di hukum dalam beracara ini sangat dijunjung tinggi dalam peradilan Indonesia. Jadi bukan kita membela koruptor, kita memiliki latar belakang koruptor. Jadi justru contoh kasus kayak Senturi dibiarkan begitu saja, kemudian jaksa juga tidak sidik, KPK tidak sidik, apakah mereka juga layak menjadi pimpinan atau tidak boleh? Tapi begini Mas, mungkin anggapan masyarakat sejauh ini terhadap pengacara yang membela koruptor, apakah layak menjadi ketua KPK nantinya? Mungkin ini dalam tanda kutip anggapan masyarakat. Bela sekarang juga menjadi bagian yang menuntut mereka. Ini bagaimana menurut Mas Farhad sendiri? Ya ini memang sistem penegakan hukum karena penegak hukum itu kepolisian, kejaksaan, pengacara itu ada mereka adalah penegak hukum yang memiliki derajat dan kehormatan. Nah itu merupakan satu keterkaitan. Jadi menurut saya selama ini juga Bibit Chandra juga adalah seorang pengacara ya, dan kalau di luar negeri di Amerika untuk menjadi pengacara itu diuji bukan tidak pernah membela koruptor tapi tingkat kesulitan, bahkan pembunuhan sesulit apapun itu adalah
profesi yang bermartabat bagi Jadi seorang profesionalnya ya Lebih di tanggung penjara. jawab Nah, profesi ini ya, pertanyaan terakhir, Mas Farhad masih 34 tahun. Ya kan selama ini pengacara itu saya tahu lah Mas, penghasilan income sangat besar. Siap nggak nanti kalau jadi ketua KPK 40 juta doang Mas? Gaji cuma 40 juta gitu. Ya, Apa nggak tergoda atau jadi sampingan gitu? lahir batin ya kita siap karena secara materi kita sudah cukup insya Allah. Ya mudah-mudahan ini hanya pengabdian dan jangan sampai KPK nanti tebang pilih hanya untuk kepentingan kelompok atau penguasa, dan juga KPK nanti jangan orang hanya takut pada KPK tapi takut korupsi. Jadi malah orang berpikir wah ini kalau kita tanya hati-hati ada KPK gitu. Bukan orang masyarakat mengatakan hati-hati jangan korupsi, hati-hati karena KPK. Oke Pak Bu. Iya. Kalau ada orang yang mengibaratkan korupsi itu ibarat nyamuk. Oh koruptor itu ibarat Koruptor itu ibarat nyamuk. ibarat nyamuk Saya ya. tuh paling sebel sama nyamuk, terutama nyamuk-nyamuk di rumah saya. Karena suka menggigit kuping. Mungkin dia belajar sama Mike Tyson waktu menggigit Holyfield. Itu. Oh, iya Pak Bucele. Kaitannya gimana nih saya nggak ngerti. Oh iya, jadi sabar dong Prof. Ini kan saya menggunakan Ini bahasa maka saya tanya dulu Prof ya. Prof. Itu kan kalau koruptor ibaratkan dengan nyamuk. Nah. Sementara KPK itu diibaratkan dengan cicak. Cicak. Nah, gitu. Ini Hubungannya kira-kira, apa, Pak? nah Mas Farhad ini kira-kira kalau misalkan ingin menjadi ketua KPK, saya kira harus belajar sama cicak. Biar bisa nemplok di dinding. Bukan gitu Pak Busle. Itu kan nyamuk yang suka nangkep pada cicak gitu Pak. Nyamuk itu koruptor, cicak ini KPK. Ya justru maksudnya. itu, cicak itu kan mengincar nyamuk. Ah. Ya, ini ngomongin nyamuk sama cicak jadi Pak. Ya maksudnya Jadi begini, nyamuk itu juga punya arti. oh, apa? Nyaknya itu Apanya? nyari-nyari kesempatan untuk korupsi. Oh. Nah, Muk. muakannya harus diberantas. Itu saya kira yang Gitu, penting. oke. Mas Farhad terima kasih sudah datang di Demokrasi. Selamat berjuang di Mahkamah Konstitusi. Semoga sukses. Untuk masalah batas umur tadi itu ya, Mas Farhad ya. Dan sekarang pemirsa kita akan berhubungan menyambungkan diri dengan Melanie Putria dan juga Astiananta yang ada di ruang sidang Ya. yang sudah bersiap-siap juga berbincang dengan salah satu anggota panitia seleksi Ketua KPK, Todung Mulya Lubis. Iya, pemirsa seperti yang disampaikan oleh Pak Iwel tadi, bersama kami saat ini sudah hadir salah satu anggota panitia seleksi calon ketua KPK, Todung Mulya Lubis. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam Bang Todung. Selamat malam. Apa kabar? Baik, baik. Baik-baik, semangatnya selalu ya. Pasti. Pastinya. Bang Todung, kita akan mulai dengan pertanyaan yang ringan dulu nih. Boleh, silakan. Saya pernah membaca di sebuah media, Anda mengatakan ketua KPK dilarang bermain golf. Nah, tunggu dulu. Sebelum Anda menjawab, kita lihat dulu komentarnya Tiger Woods mengenai pernyataan Anda ini. Nah, oh no. Kecewa gitu Bang. Gimana nih Bang? Ya sebetulnya golf punya konotasi negatif dalam beberapa hal. Sebab golf ini kan selalu diasosiasikan sebagai tempat lobby. Nah kita tidak mau siapapun yang jadi pimpinan KPK itu menyalahgunakan golf ini untuk lobby dengan pihak-pihak yang lain. Nah kalau dia main golf dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, silahkan. Kalau dia main golf dengan temannya, asal dia bayar sendiri, silahkan. Tapi banyak pejabat yang main golf tuh dibayarin, ya kan? Itu kan namanya gratifikasi, ya. Jadi tidak boleh dia main golf ditraktir oleh pihak yang lain. Jadi harus biaya sendiri gitu Bang? Biaya sendiri dan itu juga mesti dibatasi. Jangan main dengan seenaknya, ya. Siapapun juga diajak main gitu. Wah itu bahaya. Dan harus main sama anak istri sendiri, jangan sama anak istri orang. Anak istri, Bahaya. anak istri atau teman-temannya, ya. Sebab kalau tidak dia bisa dijebak. Nah godaannya terlalu banyak sebagai pimpinan KPK. Jadi mau digoda atau tidak, gitu. Jadi banyak godaan ya di sana ya? Banyak sekali godaan, ya kan? Nah, kalau itu kan menurut Bang Todung nih. Kalau menurut saya olahraga yang cocok dan pas untuk ketua KPK ini adalah voli pantai. Nah, oh ya? Kita Voli lihat pantai? sama-sama ya gambar berikut ini. Nah. Tunggu dulu, ini ada korelasinya. Coba, Kenapa saya gimana? katakan voli pantai? Karena olahraga ini kan menggunakan pakaian yang agak terbuka. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa KPK itu terbuka dan selalu transparan. Gitu maksudnya. Iya. Tapi jujur ya Bu ya, kalau saya kurang setuju nih sama Bu pimpinan. Kalau mungkin Mbak Melanie yang suka berolahraga punya Nah, usulan olahraga lain. Kalau menurut saya ketua KPK tuh olahraga yang cocok adalah memanah.
supaya bisa memanah dan membidik koruptor dengan tepat. Gitu. Betul. Tapi hati-hati karena olahraga memanah untuk ketua KPK ini bisa juga menjadi sangat berbahaya. Tunggu. Tergantung siapa yang dipanah. Berbahaya apanya sih? Karena kalau salah bisanya jatuhnya terkena panah asmara. Bisa aja sih, Ibu, jauh banget lagi ya panahnya ya. Oke, Jauh sekali. baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami karena saat lagi kita akan segera memulai sidang yang akan membahas mengenai seleksi calon ketua KPK dan segala sesuatu di baliknya. Tetaplah bersama kami di Democrazy. Begitu panggilannya asmara, karena suka kadang juga asmara bisa membuat semua orang tergila-gila. Aktifin lagi sini sih. Tambati, ayo kita sampai mati, jangan sampai kelahi hati. Kembali lagi di Democrazy dan pemirsa, panitia seleksi calon ketua KPK mencari putra bangsa yang siap mati untuk memberantas tindak pidana korupsi. Untuk membicarakan masalah ini, selain sudah ada Prof. Cip dan juga Bang Todung di sini, hadir juga seorang narasumber kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Febri Diansyah dari Indonesian Corruption Watch. Selamat malam. Apa kabar, Mas? Sehat-sehat ya, baik. Silakan Bu Pimpinan. Terima kasih Mbak Melani. Dicari ketua KPK yang siap mati. Itu adalah agenda sidang kita malam hari ini dan anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya buka. Dan sekarang saya ingin langsung bertanya kepada Bang Todung. Bang Todung, untuk mendapatkan ketua KPK yang kredibel, selain tentunya panitia seleksi ini menerima lamaran-lamaran yang masuk, kenapa tidak melakukan langkah lain seperti misalnya jemput bola? Kita melakukan jemput bola. Kita minta kepada semua yang potensial, yang bisa memimpin KPK untuk mendaftar. Dan untuk itu kita mendatangi, menelpon, membujuk, merayu yang bersangkutan. Supaya mendaftar ke pansel. Sebab kalau hanya menunggu di pansel, yang datang itu cuma job seekers, pencari kerja. Mungkin pensiunan yang sudah tidak bisa menghabisi waktunya, atau pengangguran dan sebagainya. Jadi putra terbaik bangsa ini mesti didorong untuk mendaftar di KPK. Nah ini tidak mudah memang. Jadi saya minta bantuan semua anggota dewan, semua mahasiswa untuk membujuk rayu mereka semua untuk datang mendaftar di pansel. Iya, kalau begitu saya tunggu telepon dari Bang Todung. Ya katanya mendatangi. Lagian kalau cuma menunggu, itu yang sering menunggu biasanya Ridho Roma. Ya. Iya. Karena dalam lagunya, sekian lama aku menunggu. Teret, tet, tet. Enggak pakai teret. Apa-apa diteretin. Ya. Ya, dalam hal menjemput bola ini Bang, siapa saja sih yang sudah dihubungi? Sudah cukup banyak ya. Ada banyak nama yang bagus ya. Tapi kan tidak etis juga saya ungkapkan di sini kalau mereka juga belum bersedia untuk mendaftar. Ya. Tapi kita punya penduduk lebih dari 200 juta. Banyak sekali kalangan advokat, kalangan akademisi ilmu hukum, kemudian mantan jaksa, mantan hakim, dan juga ada yang di komisi-komisi yang lain. Ya, apakah itu di komisi judisial, apakah itu di PPATK, apa di tempat lain. Banyak sekali anak-anak bangsa yang baik dan mereka bisa diminta untuk mendaftar kalau mereka bisa dibujuk oleh yang lain-lain ini. Iya. Ya, jadi saya tidak pesimis sama sekali. Saya sangat optimis kita bisa mendapatkan putra terbaik. Tapi saya hanya ingin mengkoreksi satu hal ya. Gimana Bang? Kita menseleksi bukan ketua KPK, Jadi? adalah salah satu pimpinan KPK. Nah ketua itu nanti dipilih setelah ini dipilih. Jadi bisa jadi yang menjadi ketua itu adalah
apakah itu Pak Bibit, apakah itu Pak Chandra, apakah Pak Haryono, apakah Pak Yasin, atau yang baru ini, siapapun dia yang kita pilih nantinya. Jadi bukan panitia seleksi ketua KPK, pimpinan KPK, salah satu pimpinan KPK. Ya. Baik, Mas Febri, di beberapa media sebutkan bahwa sebenarnya banyak calon-calon yang potensial, yang kredibel gitu, tapi mereka enggan untuk mendaftarkan diri, ikut mencalonkan diri. Nah itu alasannya kenapa kalau menurut pengamatan Mas Febri? Yang paling mendasar alasannya biasanya pada DPR. Jadi di DPR preferensi politik lebih mengemuka dibanding kepentingan pemberantasan korupsi. Apakah orang tersebut bisa menjaga kepentingan politik satu partai tertentu, maka dialah yang akan didukung dan kemungkinan besar orang tersebut akan benar-benar menjaganya nanti setelah jadi pimpinan KPK. Belajar dari proses pemilihan 2007, kita tahu persis soal misalnya siapa yang mendukung pimpinan KPK A yang kemudian ternyata fraksi atau partai politik tersebut tidak pernah tersentuh selama dia jadi pimpinan KPK. Nah, ini menjadi menarik dan seharusnya jadi pelajaran untuk panitia seleksi dan mereka yang mendaftar di proses seleksi tahun 2010 ini. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya kira yang menjadi halangan adalah masih ada keraguan sebenarnya. Apakah mereka akan jadi pimpinan KPK selama 1 tahun atau mereka akan jadi pimpinan KPK selama 4 tahun? Karena sampai hari ini setidaknya sudah ada tiga fraksi melalui orang-orangnya mengatakan bahwa kami hanya akan memilih pimpinan KPK 1 orang untuk 1 tahun. Kalau untuk 1 tahun kemudian butuh dana 2,5 miliar itu lain lagi, kemudian menjadi sebuah masalah lagi. Dan kalau hanya untuk 1 tahun melalui proses yang sangat panjang, saya kira akan sangat berbahaya juga. Jadi kita perlu clearkan dulu apakah memang ini pemilihan untuk 1 tahun atau 4 tahun. Nah, persoalan lainnya yang saya kira juga tidak bisa dilepaskan hari ini adalah komitmen politik, eksekutif dan legislatif kita yang sangat lemah untuk memberikan proteksi politik atau membackup KPK. Karena itulah KPK selalu rentan yang namanya direkayasa proses hukumnya atau dikriminalisasi seperti kasus Bibit dan Chandra. Ini akan selalu menjadi pertimbangan bagi orang-orang untuk memilih apakah saya akan bekerja memberantas korupsi di dalam atau saya bekerja memberantas korupsi di tempat saya sekarang. Jadi itu juga harus dipertimbangkan secara serius. Ya. Ke Bang Todung dulu. Soal 1 dan 4 tahun ini Bang Todung, ini juga menjadi polemik gitu. Memang ini menjadi polemik, tapi ketika kita rapat pansel yang pertama, ya, itu isu yang paling nomor 1 didiskusikan oleh kita. Nah, memang ketua pansel Patrialis Akbar mengusulkan supaya jabatan itu 4 tahun. Jadi pansel memilih salah satu pimpinan KPK untuk 1 kali masa jabatan dan 1 kali masa jabatan itu adalah 4 tahun. Nah, tapi ada juga yang menafsirkan bahwa itu hanya melanjutkan sisa masa jabatan. Nah, jadi ini kita bicara pada penafsiran. Tapi betul yang dikatakan Febriansah tadi adalah kalau hanya memilih 1 orang untuk melanjutkan sisa masa jabatan itu terlalu mahal. Besar sekali 2,5 biayanya ya. biayanya. Kenapa tidak menunggu saja sampai nanti 2011? Nah, tapi saya mengatakan karena semua anggota pansel setuju 4 tahun dengan catatan bahwa bukan mustahil DPR juga punya pendapat lain. Nah, ini kalau DPR mengatakan tidak bisa 4 tahun, hanya 1 tahun, ya, melanjutkan sama jabatan, akhirnya akan begitu nantinya. Atau kedua, andaikan, nah ini kita berasumsi, kalau misalnya disetujui 4 tahun, lantas nanti pada tahun 2011 ada pansel yang baru dibentuk. Nah, yang dipilih kan cuma 8 orang, karena kita pilih 4 orang. Nah, mungkin saja ada yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar. Kalau dipilih 10 untuk 5 orang, kan dia masih punya peluang. Kalau dipilih 8 orang untuk 4 pimpinan, peluangnya akan semakin kecil. Nah, bisa saja ada gugatan di sana. Jadi ini memang debatable, tapi pansel sudah memutuskan bahwa kita memilih untuk 1 kali masa jabatan dan itu 4 tahun. Ya baik. Prof Cip, ini KPK kan berapa ya waktu belakangan ini kan juga istilahnya gonjang-ganjing lah gitu. Terus kemudian sekarang dicari pimpinan walaupun 1 orang lagi. Nah ini juga menyangkut masalah citra juga nih dari KPK. Nih kalau Prof Cip melihat gimana, Prof? Ya, saya kira KPK ini kan dia SBY mengatakan super body gitu ya. Dia very powerful, ya powerful. Tapi setahun terakhir ini terpuruklah citranya gitu ya, terutama sejak kasus Bibit Chandra gitu ya, macam-macam Bibit Chandra, terus juga kita lihat fenomena tebang pilih. Saya kira nggak bisa dielakkan tebang pilih gitu ya.
sehingga masyarakat juga beragam opini terhadap KPK ini ya. Saya lihat masyarakat mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi bahwa korupsi harus kita berantas habis, korupsi ini betul-betul menghambat bahkan bisa menghancurkan negara gitu ya. Tapi di sisi lain kita melihat sepertinya ada masalah-masalah juga di KPK ini. Nah oleh karena itu saya kira penting kita mencari terlepas dari masalah debatable 1 orang atau 4 orang begitu ya, bahwa pimpinan KPK ini perlu dicari yang betul-betul yang kredibel, yang cakap begitu ya. Jangan lagi terulang seperti yang tempo hari. Waktu kasus Antasari kan sebetulnya udah banyak yang kritik waktu itu kan, supaya jangan Antasari. Waktu itu rame saya ikutin betul-betul gitu ya. Tapi karena ini proses politik. Jadi apa yang dikatakan oleh teman saya Mas Febri ini betul. Pada akhirnya DPR yang paling berkuasa, DPR yang paling menentukan. Artinya harapan kita aura satu orang ini yang pimpinan baru ini bisa juga mengangkat aura-aura yang lain gitu kan, Bisa Prof, ya? juga, bisa juga kepentingan politik di sini. Ya. Iya. Terima kasih Ibu Pimpinan. Saya Zizi fraksi Partai Bonsai. Silakan Mbak Zizi. Menjadi ketua KPK itu tidak mudah karena syaratnya lain daripada yang lain. Dek Sisi. Dek Sisi. Pakai Z Pak, saya mau dengar Bapak Dek Zizi. Ada pepaya di dalam gelas. Pak Isa, itu nggak bisa di tempat lain selain gelas Pak. Gelas kan kecil Pak, pepaya besar. Ini Bapak yang pantun benar. Pak Mucle. Oh, pantun. Ada pepaya di dalam gelas. Tolong kalau bicara yang jelas. Oh. Maksudnya lain daripada yang lain itu bagaimana? Ya, jadi gini. Kalau ketua KPK itu harus punya mental yang kuat. Tahan banting. Tahan kalau diteror. Tahan kalau digrecokin. Dan tahan gak gaul. Dan yang pasti tahan akan godaan wanita cantik. Zizi, ini bukan hanya kita tidak tahan atau kita harus tahan dengan wanita. Tapi kita juga harus tahan dengan godaan cowok. Hari gini gitu loh. Iya kan? Nah kalau wanita biasanya menggoda dengan kedipan mata. Iya, itu bisa kita tahan. Tapi kalau cowok menggodanya dengan mata uang. Apalagi kalau itu dolar. Apa nggak biru tuh mata? Hai. Pak, dolar warnanya hijau Pak. Dolar hijau Pak. Siapa yang ganti tuh? Nggak ada ganti emang hijau Pak warna dolar. Sudah jangan bertengkar. Ini emosi Iya, saya. iya jangan emosi apa ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali saat lagi dengan ini sidang seskors. Kembali lagi di Democrazy dan kita masih melanjutkan sidang tentang dicari Ketua KPK siap mati. Nah, saya ingin langsung bertanya kepada Mas Febri. Mas Febri, untuk KPK sendiri kan PR-nya masih banyak sekali. Salah satunya Senturi nih, sempat hilang kemudian kembali lagi dan masih banyak yang menunggu kira-kira hasil akhirnya seperti apa. Kalau Mas Febri sendiri, harapannya terhadap ketua baru yang nanti akan terpilih, apa Mas? Jadi pertama yang harus dikelirkan dulu, proses pemilihan pimpinan KPK ini bisa jadi peluang untuk memperkuat KPK. Tapi di sisi lain, proses pemilihan ini adalah celah yang paling besar untuk membunuh dan melemahkan KPK. Karena itulah kita memang sangat mengawal secara hati-hati proses seleksi ini. Karena bukan tidak mungkin ada kepentingan-kepentingan yang disusupkan ke dalam tubuh KPK dan kemudian bekerja di dalam dan membuat pemberantasan korupsi lebih lemah. Nah, kepentingan itu bisa berasal dari misalnya pengacara-pengacara yang pernah menangani kasus korupsi. Yang kedua, orang-orang yang punya afiliasi secara politik dan rentan dengan konflik kepentingan dengan mafia bisnis, mafia politik, dan bahkan penegak hukum yang pernah terjerat dengan mafia hukum atau pelanggaran hukum terkait dengan kasus-kasus yang dipegangnya. Tapi secara umum kami berpikir bahwa pimpinan KPK yang dipilih nanti harus berdasarkan akal sehat. Akal sehat itu ada banyak indikatornya, mulai dari integritas,
bukan pengacara hitam dan tidak pernah diberikan sanksi yang luar biasa terkait dengan kasus yang dipegangnya kalau menjadi penegak hukum. Dan yang pasti juga orang-orang seperti Pak Mucle jangan sampai dipilih jadi pimpinan KPK. Ini apa hubungannya, Mas? Ya, Pak tadi Mucle kalau dia jadi advokat dia tergolong pengacara hitam. Jadi saya kira Maksudnya wajahnya, tapi kan hatinya putih. hatinya Mas. putih. Ya, intinya adalah bahwa harus benar-benar ketat dan tidak cukup hanya pada kita terkukung pada kriteria yang saya sebutkan tadi. Kemana KPK dibawa ke depan dan apa evaluasi kita terhadap KPK yang lalu adalah unsur penting yang juga wajib diketahui oleh pansel. Untuk benar-benar memilih sebenarnya KPK itu butuh orang yang seperti apa. Apakah benar-benar butuh orang yang berani mati? Saya kira KPK itu butuh orang yang berani hidup dan kemudian mempertanggungjawabkan hidupnya terkait dengan pemberantasan korupsi. Dan orang-orang yang sudah cukup dengan kekayaannya tetapi tidak menutup kemungkinan pada orang-orang yang katakanlah belum mapan tapi punya komitmen pemberantasan korupsi yang bagus gitu. Itu menarik tuh. Harus berani hidup Pak, jangan berani mati. Kita jadi ketua KPK kan, aduh ini koruptor makin banyak, udah gue mati aja deh. Jadi ini juga. Bang Todung, ada beberapa nama yang cukup bagus ya, muncul di permukaan seperti Teten Mas Duki gitu misalnya. Tapi figur seperti ini dikhawatirkan malah kandas nanti di DPR. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin yang akan terjadi, gimana Bang? Ya memang ada beberapa nama yang bagus yang muncul. Kalau kita membaca Facebook, membaca Twitter ya, itu ada nama-nama yang muncul. Nah memang ketakutannya adalah nanti ini diganjal di DPR. Karena proses di sana itu kan proses politik. Jadi preferensi politik anggota-anggota DPR ini menentukan. Nah kita sudah capek-capek memilih dua ya. Nah kalau dua ini memang nanti diobok-obok oleh DPR, nah itu akan jadi masalah. Jadi menurut saya pengawalan terhadap proses politik di DPR itu menjadi sangat mutlak. Tapi kita percaya kalau kita mampu mendapatkan dua nama yang sangat-sangat bagus, ya mudah-mudahan siapapun yang dipilih di antara yang dua itu, asal saja memenuhi kriteria yang dikatakan oleh Febri tadi, kita akan senang, kita akan happy. Ya. Tapi kalau satu kuat, satu lemah, nah itu bisa jadi yang dipilih yang lemah. Oh, gitu Sayangnya ya? Febri ini kan tidak qualified gitu, masih belum cukup umur. Kalau dia qualified, saya minta dia aja mendaftar ya. Underage Mas ya. Underage dia Bang. Oke, Prof Cip, sebenarnya dari kalangan apa sih yang ideal, yang cocok gitu ya untuk menjadi ketua KPK? Ya kan kita baca pertama polisi jadi ketua KPK, kemudian jaksa ya. Jadi para advokat nih seperti iri hati. Polisi sudah, jaksa sudah. Sekarang giliran kami dong, advokat gitu ya. Kalau menurut saya nggak perlu dibedakan apakah harus advokat gitu ya. Yang penting itu nomor satu menurut saya integriti. Integritas nomor satu ya. Kapasitas nomor dua lah gitu lah. Integritas itu kita lihat kehidupannya bagaimana, kehidupannya ya 10 tahun lalu, 20 tahun lalu gitu. Apakah calon itu tukang main perempuan ya. Hartanya bagaimana sekarang. Main laki-laki. Ya. Waduh, bahaya juga itu soalnya. Oh ada kemungkinan ketua KPK nanti perempuan. Oh ya. Jadi perlu dilacak juga dia bukan laki-laki apa enggak gitu. Bisa juga gitu. Harus spesifik gitu ya. ada Jangan khawatir Prof, saya nggak suka. Ibu. Jadi ada kemungkinan saya sudah dapat bocoran itu ada calon kuat perempuan, calon kuat untuk menjadi ketua KPK. Prof nanti ini kan, selalu dapat bocoran, saya heran ya. sudah, kan saya wartawan ditadangin, banyak yang kasih Prof, ke kalau ada saya. bocoran. Sudah bocoran gitu ya. Interupsi pimpinan. Oh iya, Ada silakan. interupsi. Kara, fraksi partai Main Mata. Silahkan Mbak Kara. Jadi gini, kalau saya mengibaratkan KPK itu sebagai mobil balap yang canggih. Sebut saja salah satunya Lamborghini. Nah, di balik mobil itu pasti harus ada pembalap yang handal dalam mengemudikannya. Nah, sekarang bayangkan jadi kalau yang mengemudikan mobil Lamborghini tersebut Pak Mucle. Loh, tenang Pak, biar saya bela. Saya belain Bapak. Emang kenapa kalau Pak Mucle yang bawa Mbak? Ada dua kemungkinan. Antara yang satu mobilnya nggak jalan-jalan, atau yang kedua mobilnya nabrak sana sini. Bapak, biar saya belain Bapak. Nggak usah dibela. Bapak, saya mohon Pak. Jangan. Saya mau belain Bapak. Adinda Sisi jangan dibela. Nggak mau dibela saya. Ini benar apa yang dikatakan oleh Adinda Kara. Kalau saya itu di dalam mobil itu nggak jalan. Jangankan mobil, saya aja kalau bawa motor di tikungan saya tuntun. Saking hati-hati.
Begini maksudnya saya mau bantu jelaskan nih. Saya pinjam istilah dari Mbak Kara ya. Kalau pinjam balikin loh. Nanti saya kembalikan Pak beserta bunga lagi. Oh iya. Nah kalau kita bicara tentang mobil balap, tentu saja yang mengemudikannya harus pembalap mobil. Jangan pembalap motor, pembalap kuda, pembalap karung. Pimpinan, itu kalau pembalap karung, biasanya temennya tuh lomba makan kerupuk tuh. Ini jadi ngomongin Makanya ngawur juga 17 pimpinan. ya. Kita ke Bang Todung lagi. Oke, ini kan proses seleksi calon pimpinan KPK. Nanti yang terpilih ini bersama-sama akan milih ketuanya. Tapi kalau menurut prediksi saya sudah pastilah yang dipilih ini akan jadi ketua. Karena kalau nanti muncul lagi nama-nama yang lama dan empat ini juga akan muncul kontroversi lagi gitu Bang. Nah ini kan kriteria seperti apa sih? Udah kelihatan nggak sih dari yang daftar-daftar selama ini gitu? Berapa orang? Sebetulnya sih ada 11 ya persyaratan dalam undang-undang KPK itu. Tapi kalau kita mau sederhanakan, satu betul dikatakan tadi punya integritas. Kedua punya keberanian, berani mati. Itu benar, berani mati, berani hidup. Sebab godaan dan tantangan akan banyak. Saya tidak minta supaya pakai baju anti peluru setiap hari ya, bukan begitu ya kan? Atau dikawal ya kan? Nah, tapi itu persyaratan kedua. Ketiga, dia mesti punya kepemimpinan, ya, leadership yang sangat kuat. Nah, keempat, dia mesti punya pengetahuan ilmu hukum yang mumpuni. Kalau dia tidak bisa membedakan yang namanya tindak pidana korupsi dengan tindak pidana perbankan, lo gimana dia memimpin KPK? Ya, ini 4 ya, tapi tentu ada persyaratan yang lain. Cuman intinya itu, kalau 4 ini dipenuhi, insya Allah kita akan bisa dapat calon pimpinan KPK yang ideal. Mas Febri, singkat aja. Sekarang kita lupakan dulu polemik 1 atau 4 tahun ke depan ya nanti yang terpilih ini. Kira-kira yang paling urgent yang harus dilakukan oleh KPK apa aja nih Mas? Itu banyak kan kasus-kasus ini. Kalau KPK tentu harus bekerja secara maksimal meskipun mereka kami yakin ada kendala di dalam. Masih ada yang namanya buaya-buaya bertopeng cicak di tubuh KPK. Karena maaf, itu Pak kemarin belum, Pak Mucle belum masuk. Dan masih ada juga kutu-kutu di KPK. Maaf Pak Mucle ya. Jadi itu memang harus disingkirkan. Karena itu kita juga mendorong penyidik independen. Tapi satu hal terkait dengan proses seleksi ini yang juga sangat penting adalah wacana untuk setiap calon membuka rekening mereka dan transaksi rekening mereka selama setahun dan akan kelihatan siapa jaringan mereka dan apakah itu potensi korupsi. Baik, kita berikan tepuk tangan. Sekali waktu kita sangat singkat, nanti kita akan sambung lagi. Jangan lupa saksikan Demokrasi setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan silakan pimpinan. Terima kasih Mbak Melani. Anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya tutup.